Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga Rabb kita yang maha pemurah, yang maha pengasih dan maha penyayang selalu mengabulkan semua doa dan harapan kita. Semoga Dia yang maha mendengar semua permintaan hambanya memudahkan selalu semua urusan kita dan mengangkat segala permasalahan kita dan memberikan kepada kita segala kebaikan dunia dan segala kebaikan akhirat. Amin. Ikhwafillah, sahabat yang dirahmati Allah, insyaallah pada hari ini kita akan sedikit mengupas dari ayat surat yang begitu luar biasa, yang kandungannya sebetulnya begitu dalamnya. Kita hanya akan mengupas bagian luarnya saja insyaallah. Tapi semoga apa yang kita bahas, apa yang kita kupas pada hari ini bermanfaat buat kita semua, menambah kedekatan kita dengan Allah, menjadikan Al-Quran teman kita dalam kehidupan kita, dan memberikan kita pemahaman yang lebih baik lagi terhadap apa yang Allah sampaikan dalam kitabnya yang mulia ini. Kita insya Allah akan membahas surat Al-Ardiyat, surat yang ke-100. Di surat ini sepakat semua ulama turun di kota Mekah, termasuk dalam kategori surat-surat Makkiyah yang maknanya adalah kuda perang. Wal ardiyati dobaha, demi kuda perang yang berlari kencang. Allah banyak bersumpah di dalam Al-Quran kan ya, dengan berbagai macam objek. Ada matahari, ada bulan, ada malam, ada siang, ada waktu fajar, ada langit, macam-macam objek Allah yang dipakai Allah untuk bersumpah. Tapi Allah jarang bersumpah dengan objek binatang seperti yang Allah sampaikan di dalam ayat ini. Kalau Allah membicarakan tentang binatang, ya langsung aja biasanya. Kayak seperti surat Al-Fil misalnya kan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jangan kau memperhatikan bagaimana Allah memperbuat terhadap bagaimana alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Rabbmu Allah melakukan atau memperbuat terhadap para pemilik gajah, ashabul fil. Atau ketika Allah berbicara tentang laba-laba, Allah mengatakan masalul ladzina yattakhiduna min dunillahi awliya kamasalil ankabuti ittakhadhat baita. Pemisalan orang yang menjadikan selain Allah menjadi pelindungnya seperti rumahnya laba-laba, seperti itu saja. Jarang Allah menyematkan dalam sumpahnya nama-nama binatang. Tapi ini beda ya. Allah mengatakan demi kuda perang yang berlari kencang. Pesannya apa ya? Sampai Allah bersumpah dengan seekor binatang, dengan kuda perang. Ini memang bedanya ikhwah. Kalau binatang atau harta yang kita miliki kemudian kita gunakan hanya untuk dunia saja, maka itu tidak ada nilainya buat kita. Seperti kata Rasulullah SAW kan, kuda ada 3 kata Rasulullah. Kuda yang sampai kotorannya pun menjadi pahala, setiap langkah kakinya pun menjadi kebaikan buat pemiliknya ketika digunakan untuk berjihad di jalan Allah, ketika digunakan untuk berperang fisabilillah. Ada juga kuda yang cuma dipakai buat senang-senang, maka tidak ada nilainya kuda seperti ini. Tapi ada juga kuda yang sampai katanya Rasulullah SAW dipakai buat kesombongan, melalaikannya dari jalan Allah, sibuk ngurusin kudanya sampai lupa dengan kewajiban-kewajibannya. Maka kuda seperti ini akan membawa dosa buat pemiliknya. Nah, sementara yang Allah pakai buat bersumpah di sini adalah seekor kuda perang, kuda yang dipakai untuk berperang di jalan Allah. Bukan kuda yang biasa tentunya ya. Bukan kuda yang biasa. Kuda yang akan mendatangkan kebaikan buat pemiliknya.
Nah, tapi uniknya di sini sahabat ikhwah, Allah mengatakan atau Allah menurunkan surat ini di fase Makkah, di fase sebelum hijrah, di fase ketika sebelum ditetapkannya, belum diwajibkannya perang di jalan Allah, jihad fisabilillah. Perang di jalan Allah mulai diwajibkan ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah dengan firman Allah, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir." Diizinkan buat mereka yang diperangi di jalan Allah untuk membalas. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, karena mereka telah dizalimi. Wa annallaha 'ala nasrihim laqadir, dan Allah atas menolong mereka sangat kuasa. Baru diturunkan di fase setelah Makkah. Sementara surat ini turunnya di fase Makkah. Surat tentang kuda perang ini turunnya di fase Makkah. Maka ini memang tersirat memang dari surat ini bahwa kaum muslimin akan memasuki fase peperangan, fase jihad, fase perjuangan di jalan Allah. Walaupun turun di fase Mekah yang belum diizinkan kaum muslimin di saat itu untuk melawan. Mereka hanya bertahan. Rasulullah SAW dan sahabat hanya berdakwah, hanya menyampaikan, tapi tidak ada jihad di situ. Tapi di fase ini Allah bersumpah dengan seekor kuda perang dan segala macam tingkah lakunya. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin akan memasuki fase itu. Dan ketika sudah masuknya fase itu, maka kaum muslimin harus benar-benar siap. Harus benar-benar bersemangat. Harus benar-benar mempunyai kualitas yang jauh di atas musuh-musuhnya. Maka kemudian Allah mengingatkan dengan bersumpah demi seekor kuda perang yang berlari dengan kencang. Karena pasti ya, yang dibawa ke peperangan pasti kuda-kuda yang gagah. Kuda-kuda yang di atas rata-rata. Bukan kuda yang cuma ditugaskan untuk membawa beban. Ini kuda pasti yang mempunyai kecepatan lari yang di atas kuda-kuda yang biasa. Maka pasti kudanya berlari dengan kencang. Ini menunjukkan juga adalah semangat jihad yang harus membaja di dalam dada kaum muslimin untuk bersemangat melawan musuh-musuh Islam, untuk bersemangat mempertahankan agama yang mulia ini, untuk mempunyai bekal dalam perjuangan di jalan Allah juga ya. Seperti yang kita ketahui bersama juga ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW yang saat itu salah satu namanya ini adalah perang yang penuh dengan kesulitan, sa'atul usrah katanya Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 117. Ini adalah perang yang penuh dengan kesengsaraan hingga kaum muslimin saat itu, yang terutama mereka yang tidak punya harta, mendatangi Rasulullah SAW mengadukan hal ihwalnya bahwa mereka ingin sekali ikut jihad, tapi mereka tidak punya bekal. Sampai Rasulullah SAW kemudian mengumumkan di Masjid Nabawi, siapa yang ingin menyumbangkan hartanya untuk fisabilillah. Hingga banyak dari sahabat yang kemudian berlomba-lomba untuk menyumbangkan hartanya. Kita Umar yang menyumbangkan setengah hartanya, Abu Bakar yang menyumbangkan semua hartanya, Utsman yang bersedekah, yang berinfak di jalan Allah dengan 990 kuda dan 10 ekor unta. Macam-macam. Yang jelas yang namanya jihad pasti perlu modal, kuwatul mal. Jadi memang dibutuhkan sekali dalam jihad, dalam perjuangan di jalan Allah. Tidak cuma semangat, tidak cuma sekedar keteguhan, tapi harta juga, seperti yang Allah siratkan di dalam ayat ini, seperti yang Allah sampaikan di dalam ayat surat Al-Adiyat ini, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Sampai saking kencangnya kakinya kuda tadi, yang kakinya tentunya memakai sepatu kuda, kemudian bergesekan dengan batu hingga timbul percikan api. Saking kencangnya.
Maka kaum muslimin juga harus seperti itu, sangat bersemangat dalam memperjuangkan agama ini, dalam berdakwah, mengajak orang kepada agama yang mulia ini harus sangat bersemangat sekali. Seperti bersemangatnya seekor kuda perang ketika dia melabrak musuh-musuh Islam. Fal-mughirati subha, ketika dia menerobos ke barisan musuh di waktu subuh. Kalau kita mendengar cerita bagaimana Barrah bin Malik ketika perang Yamamah, saat itu kaum muslimin sedang memerangi seorang nabi palsu, Musailamah al-Kadzab. Saat sudah terdesak, pasukan Musailamah masuk ke bentengnya dikunci, gerbangnya ditutup rapat, hingga kemudian sahabat dan tabi'in saat itu, kaum muslimin saat itu kebingungan bagaimana caranya mengalahkan pasukan Musailamah ini, hingga Barrah bin Malik, saudara dari Anas bin Malik, meminta dilempar ke dalam benteng lewat atas ke atas benteng. Ini fal-mughirati subha, luar biasa sekali, sendirian dilempar ke dalam benteng musuh, melawan musuh yang begitu banyaknya yang menjaga benteng tadi itu, yang menjaga pintu gerbang, hingga akhirnya beliau berhasil membukakan pintu gerbang bentengnya pasukan Musailamah tadi sendirian. Biasa sekali, fal-mughirati subha, seperti kuda perang yang menerobos ke barisan musuh di waktu subuh. Fa'asar nabihi naqar, maka dia menebakkan debu-debu saking kencangnya ya. Dan ini juga di padang pasir tadi, debu-debu berterbangan. Ini semua gambaran tadi itu, gambaran sebegitu semangatnya kuda, sebegitu seharusnya kita bersemangat memperjuangkan agama ini. Jangan loyo. Begitu juga dalam menjalankan setiap perintah Allah dan meninggalkan setiap larangan Allah, kita harus bersemangat sekali. Jangan sampai kita kalah dengan musuh-musuh Islam yang mereka saja, para musuh Islam ini saja, padahal di negara kita yang mayoritasnya muslim, mereka saja tidak tahu malu. Mereka saja dengan begitu semangatnya menyebarkan ajaran agamanya. Saya pernah ketemu di pasar Tanah Abang, waktu itu saya lagi belanja. Mereka menyampaikan tentang ajaran agamanya. Begitu juga di bis, ada yang seperti itu. Mereka menyampaikan ajaran agamanya, nggak tahu-tahu padahal di tengah-tengah kaum muslimin. Masa kita kaum muslimin malu menyampaikan ajaran agama kita? Tidaklah ya. Kita seharusnya bersemangat seperti semangatnya kuda perang ini dalam menerobos musuh-musuh. Fawasat nabihi jam'ar, hingga dia kemudian mengacirkan barisan musuh. Ketakutan musuh karena saking bersemangatnya dia. Karena saking luar biasanya kuda perang ini berlari dengan sangat kencang, hingga barisan musuh kemudian menjadi kacau balau. Maka apa isi sumpah Allah? Innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia itu terhadap Allah, terhadap Tuhannya sangatlah menentang. Setelah Allah bersumpah dengan kuda perang dan berbagai macam perilakunya tadi, kemudian Allah mengatakan bahwa manusia itu terhadap Rabb-nya sangat suka menentang, sangat atau sering sekali tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan, dan bahkan melakukan apa yang Allah larang. Ini memang tabiatnya manusia ya. Tidak suka menjalankan apa yang diperintahkan, tidak suka diatur manusia itu. Ini salah satu karakter jelek manusia yang Allah banyak sampaikan di dalam beberapa ayat kan ya. Karena insanu zaluman jahula, zalim dan jahil. Layatogo, seperti yang kita sampaikan di surat sebelumnya, suka melampaui batas. Karena memang Allah telah menitipkan kepada jiwa-jiwa manusia ada hawa nafsu sebagai cobaan buat kita. Hawa nafsu tuh nggak suka diatur, nggak suka diarahkan.
Maka ini yang harus kita kendalikan. Demikian dulu sahabat pada pembahasan bagian pertama ini tentang surat Al-Adiyat. Insya Allah kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Dan ya Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.